Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Amiluddin, saya mahasiswa STS STEMBI dengan NPM 102180554. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang akuntansi inflasi. Baiklah, kita mulai saja materinya. Sebelum memulai materi akuntansi inflasi, saya akan memberikan sedikit pengantar. Akuntansi keuangan merupakan media informasi yang disusun oleh manajemen selaku pengelola bisnis untuk kepentingan publik, khususnya investor dan kreditor. Informasi akuntansi terjadi pada laporan keuangan perusahaan yang memberikan gambaran mengenai kondisi keuangan perusahaan pada saat tertentu, serta hasil usahanya pada periode tertentu. Akuntansi yang didapat di sini adalah laporan keuangan yang disusun sesuai dengan prinsip dan standar akuntansi yang sudah baku. Baik, selanjutnya kita akan membahas akuntansi inflasi. Menurut Dr. Andes Ainun Naim AK, pengertian akuntansi inflasi merupakan suatu proses data akuntansi untuk menghasilkan informasi yang telah memperhitungkan tingkat perubahan harga, sehingga informasi yang menunjukkan ukuran satuan mata uang dengan tingkat harga yang berlaku. Akuntansi inflasi merupakan suatu metode untuk mengkoreksi dengan menyatakan kembali sepenuhnya laporan keuangan berdasarkan harga perolehan historis ke dalam suatu cara yang mencerminkan perubahan daya beli mata uang yang diukur dengan menggunakan angka indeks. Akuntansi inflasi bukan sebagai pengganti akuntansi konvensional yang telah ada, namun merupakan informasi tambahan bagi para pemakainya. Selanjutnya ada tujuan akuntansi inflasi. Tujuan dari akuntansi inflasi adalah untuk mengukur kinerja suatu perusahaan dan memungkinkan setiap orang yang tertarik untuk mengukur jumlah, waktu, dan kemungkinan arus kas masa depan. Selanjutnya ada metode pengukuran. Metode yang digunakan dalam akuntansi inflasi ini sama dengan metode penentuan laba. Penekanan penentuan laba adalah pada nilai laba yang lebih relevan, yang digambarkan oleh laporan keuangan. Sedangkan inflasi, nilai semua item yang terdapat dalam laporan keuangan. Menurut Johnson, 1977, metode pengukuran aktiva dan kewajiban terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, the entry value system dari harga umum yang terdiri dari A. Historical cost. Historical cost merupakan salah satu dari prinsip akuntansi. Historical cost merupakan dasar untuk melakukan penilaian yang tepat untuk mencatat perolehan barang, jasa, biaya, harga pokok, dan equity. Dalam sistem historical cost, setiap perkiraan dinilai berdasarkan harga pertukarannya pada tanggal perolehan. Yang B ada General Price Level atau GPL. GPL pada dasarnya merupakan suatu metode pengukuran laporan keuangan yang menyatakan kembali laporan keuangan biaya historis ke dalam indeks tingkat harga umum. Misalnya, metode historical cost disesuaikan dengan perubahan tingkat harga, sehingga pada masa inflasi, GPL ini lebih besar daripada nilai historical cost. Selanjutnya C, replacement cost. Replacement cost adalah estimasi biaya yang harus dikeluarkan untuk memperoleh aktiva baru atau ekuivalennya pada harga sekarang setelah disesuaikan dengan depresiasi. Lalu yang terakhir, D. Reproduction cost. Reproduction cost dimaksud sebagai estimasi biaya yang harus dikeluarkan untuk memproduksi aktiva baru atau ekuivalennya pada harga sekarang setelah diasumsikan dengan depresiasinya. Yang kedua, the exit value system harga pasar atau current market value yang terdiri dari A. Net realizable value. Net realizable value merupakan harga jual dikurangi taksiran biaya penjualan. Pada masa inflasi, nilai dari net realizable value ini lebih besar dari replacement cost, karena manajemen tidak mungkin menjual barangnya tanpa mengharapkan laba margin general price level. Penyusutan dalam metode ini dihitung berdasarkan
perbedaan antara harga jual aktiva itu pada awal dibandingkan dengan pada akhir periode. Lalu B, selling price. Di sini nilai yang dipakai adalah harga jual tanpa dikurangi biaya penjualan. Sehingga laporan keuangan yang disusun menurut selling price ini akan lebih besar daripada net realizable value dan metode lainnya. Yang C, expected value. Metode ini sangat bergantung pada pengharapan seseorang. Jadi bisa lebih besar atau lebih kecil dibanding dengan metode lain. Karena expected value ini merupakan gambaran dari present value cost di masa yang akan datang. Selanjutnya, kita akan membahas monetary, non-monetary item. Monetary items adalah aktiva atau kewajiban yang dinilai atau disajikan dalam unit uang yang tetap. Contohnya kas, piutang atau uang atau kewajiban lainnya, yang angka dan jumlah nilai uangnya yang tetap itulah yang akan ditagih atau dibayar di masa yang akan datang tanpa ada perubahan. Karena nilainya itu juga menggambarkan nilai sekarang, untuk aktiva jenis ini tidak perlu disesuaikan, kecuali barangkali untuk mengetahui present value dari nilai yang diharapkan atau ditagih di masa yang akan datang. Non-monetary items adalah nilai di mana jumlah uangnya tidak ditetapkan menurut kontrak perjanjian. Contohnya aktiva tetap, lahan, bangunan, peralatan, persediaan yang akan dipakai nanti dalam operasi perusahaan dan akan diganti terus jika perusahaan terus beroperasi. Berikutnya yaitu model akuntansi. Ada 3 model akuntansi yang berbeda, yaitu yang pertama, historical cost accounting, yang kedua, replacement cost accounting, yang ketiga, net realizable value accounting. Namun, sebenarnya ada 8 model akuntansi dalam penilaian aktiva dan penentuan laba, yaitu 1. Pengukuran menurut uang, yang terdiri dari historical cost accounting, replacement cost accounting, net realizable value accounting, dan present value accounting. Kemudian 2, pengukuran menurut unit tenaga beli atau general price level yang terdiri dari GPL historical cost accounting, GPL replacement cost accounting, GPL net realizable value accounting, dan GPL present value accounting. Perbedaan ini timbul karena hal di bawah ini. Yang pertama yaitu atribut yang dinilai. Dalam model historical cost accounting, atribut yang dinilai adalah jumlah uang atau kas dan sejenisnya yang dibayar untuk mendapatkan aktiva atau membayar sejumlah utang yang dibebankan dalam unit uang yang timbul dari perolehan aktiva tersebut. Dalam model replacement cost accounting, atribut yang dibayar adalah uang atau kas dan sejenisnya yang akan dibayar untuk memperoleh aktiva yang sama dan sejenis saat sekarang atau jumlah utang yang akan dibebankan untuk memperoleh aktiva tersebut. Dalam model net realizable value, atribut yang dinilai adalah jumlah uang atau kas dan sejenisnya yang akan diperoleh dengan menjual aktiva sekarang atau jumlah uang yang harus dibayar untuk menebus kewajiban tersebut sekarang. Dalam model present value, atribut yang dinilai adalah arus kas masuk bersih yang diharapkan akan diterima dari penggunaan aktiva, atau arus kas keluar bersih yang diharapkan akan dapat membayar kembali utang. Yang kedua yaitu unit of measure. Ada 2 jenis unit ukuran yang dipakai. Yang pertama unit moneter. Dalam model ini yang menjadi unit pengukur adalah unit uang. Yang kedua unit daya beli. Dalam model ini yang menjadi alat ukur adalah daya beli uangnya, yang tentu berbeda apabila waktunya berbeda. Yang terakhir ada penilaian dan perbandingan terhadap model akuntansi. Dalam menilai dan membandingkan model-model ini, maka yang menjadi dasar penilaian adalah 1. Kesalahan yang timbul akibat masalah waktu atau timing error. Timing error
timbul akibat perubahan nilai yang terjadi dalam suatu periode tertentu, tetapi dicatat, diperhitungkan, dan dilaporkan pada periode lain. Yang sebaiknya adalah bahwa setiap kejadian dalam periode itu dicatat dan dilaporkan pada periode itu. Namun yang lebih ideal lagi adalah bahwa perhitungan laba dilakukan dalam keseluruhan proses kegiatan perusahaan. Yang kedua, kesalahan akibat alat ukur. Kesalahan akibat alat ukur ini terjadi apabila laporan keuangan tidak disajikan dengan menggunakan dan mempertimbangkan tenaga beli dari mata uang tersebut. Idealnya, tenaga beli uang harus ikut menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun laporan keuangan. Yang ketiga, kesulitan dalam penafsiran. Laporan keuangan harus dapat dipahami tanpa salah pengertian. Dalam penafsiran laporan keuangan, kita harus memahami masalah pengertian dan penggunaannya. Dan yang keempat, relevansi. Informasi akuntansi harus relevan, artinya harus bermanfaat bagi para pemakainya, khususnya untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Namun, karena model akuntansi yang masih memiliki makna yang masih kabur, sukar bagi pembaca menjadikan informasi akuntansi itu relevan tanpa menguasai ilmu akuntansi yang mendalam. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.